أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa al-ikhwan wal akhwat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat kita membaca Al-Qur'an. Pada video-video sebelum ini saya sudah sebutkan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat kita melafalkan alif. Kemudian kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat kita melafalkan wawu mad, dan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat kita melafalkan ya mad. Dan kali ini di video ini saya akan sebutkan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat kita melafalkan hamzah. Sebelum saya menyebutkan apa saja kesalahan yang sering terjadi saat kita melafalkan hamzah, saya ingin memberitahukan dahulu bahwasanya letak daripada makhraj hamzah ialah di pangkal tenggorokan kita, yang mana di situ terdapat pita suara kita. Jadi titik tumpu saat kita ingin melafalkan hamzah adalah pita suara kita. Baik, saya akan mulai pada kesalahan yang pertama. Kesalahan yang sering terjadi saat kita melafalkan hamzah ialah bahwasanya kita melafalkan hamzah dengan tebal. Perlu diketahui bahwasanya hamzah salah satu di antara sifatnya ialah istifal. Apa itu istifal? Yaitu dari konsekuensi melafalkan istifal akan melahirkan suara yang tipis. Dan hamzah dalam keadaan apapun tidak boleh dibaca tebal. Lalu kesalahannya adalah saat kita melafalkan hamzah dengan tebal, yang mana suara tebal ini adalah konsekuensi saat kita melafalkan isti'la. Meskipun ada beberapa huruf istifal yang dibaca tebal, namun bukan di sini pembahasannya. Kembali ke hamzah tadi. Hamzah tidak boleh dilafalkan dengan tebal. Contoh pada kasus dalam kata asabi'ahum. Saya akan hafalkan dengan perlahan dan dengarkan bagaimana suara hamzah saya terdengar tebal. Asabi'ahum. Saya ulangi. Asabi'ahum. Jadi jangan lafalkan hamzah dengan suara asabi'a usahakan lafalkan dengan tipis. Aso asabi'ahum. Jadi seperti itulah cara bagaimana kita melafalkan hamzah dengan tipis. Meskipun dia berdampingan dengan huruf isti'la, yaitu di sini huruf shad, dia tetap tidak boleh dibaca tebal. Baik. Kesalahan berikutnya adalah kesalahan melafalkan hamzah ialah melafalkannya dengan ditashilkan. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya dalam ilmu qiraat ada yang disebut dengan al-hamzatul musahhalah, yaitu hamzah yang dibaca tashil. Apa itu tashil? Yaitu melafalkan hamzah dengan tahqiq atau muhaqqaqah dan dengan huruf mad yang sejenis dengan harokatnya. Jika harokat hamzah fathah, maka diganti dengan alif. Jika harokat hamzah dhammah, maka diganti dengan waw. Jika harokat hamzah kasroh, maka diganti dengan ya. Oleh karena itu, kita tidak boleh melafalkan hamzah dengan cara seperti itu kecuali pada tempatnya. Dalam riwayat Hafs Asim ada satu tempat, satu kata yang hamzahnya boleh dibaca tashil dan harus dibaca tashil. Karena dalam periwayatannya kita membacanya dengan cara seperti itu, yaitu pada surat Fussilat ayat 44 dalam kata a'jamiyyun wa 'arabi. Nah, pada kata kita tidak melafalkan dengan benar atau dengan sebagaimana mestinya. Pada asalnya kita melafalkannya seperti ini. A kita tumpukan pada dua pita suara kita tutup buka, tutup buka.
A. Jadi bukan A, enggak, A. Tapi pada kasus ini dia dibaca hamzah yang kedua dibaca tashil seperti ini. A. Jadi Jamiyyun wa Arabi. Dan hanya pada kata ini. Adapun hamzah yang lain, meskipun ada dua hamzah yang berdampingan, kita tidak membaca dengan tashil. Contoh pada kata a'anzartahum. Jadi kita tidak membacanya anzartahum. Nah, kesalahannya saat kita membaca dengan cara seperti itu pada kata selain a'jamiyun tadi. Jadi bukan, contoh pada kata ya ayyuha. Nah, ini yang sering dilakukan. Ya ayyuha. Bukan seperti itu, tapi seperti ini. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Baik, itulah cara melafalkan hamzah yang muhaqqaqah dan bukan musahalah, bukan ditashilkan. Kemudian kesalahan yang ketiga ialah lemahnya suara hamzah saat ia berada di akhir bacaan. Ini yang mungkin beberapa dari kita tidak menyadari bahwasanya hamzah meskipun di situ dalam keadaan sukun dan mungkin sulit untuk dilafalkan, tapi tidak boleh ada satu huruf pun dalam Al-Qur'an yang tidak boleh kita baca. Dan di sini pada kasus hamzah. Contoh pada kata as-sama. Nah, sering dari kita melafalkan seperti ini. As-sama, as-sama. Atau pada madlin misalkan. Syai, 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 syai. Jadi seolah tidak ada hamzahnya. Padahal di situ ada hamzah yang kita baca sukun. Harus seperti ini cara membacanya. As-sama, as-sama, as-sama. Jadi saat kita ingin mengakhirkan suara, kita langsung tutup dua pita suara kita. Kemudian pada contoh madlin misalkan syai, 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 seperti itu. Jangan syai atau as-sama, as-sama. Baik. Jadi itulah tiga kesalahan yang sering terjadi saat kita melafalkan hamzah. Berikutnya saya akan tampilkan beberapa kata di layar dan kita akan coba latihan menerapkan hamzah yang benar pada kata-kata berikut. Baik. Kata pertama ialah a'anzartahum. Baik, saya akan lafalkan sebanyak 3 kali. Kali pertama perhatikan bagaimana mulut saya bergerak dan bagaimana suara saya terdengar. Baik. Pertama, a'anzartahum. Sekali lagi, a'anzartahum. Silakan ikuti saya. A'anzartahum. Baik. Kata kedua ialah a'inzukirtum. Oke. Pertama, a'inzukirtum. Saya ulangi lagi. A'inzukirtum. Ikuti saya. A'inzukirtum. Baik. Kata yang ketiga ialah a'unabbi'ukum. Baik. Pertama, a'unabbi'ukum. Kedua, a'unabbi'ukum. Baik. Silakan ikuti. A'unabbi'ukum. Oke. Kata berikutnya ialah fa'tu. Oke, pertama, fa'tu. Fa'tu. Ikuti saya. Fa'tu. Baik. Kata berikutnya yu'tu.
yu'minun. Pertama, yu'minun. Sekali lagi, yu'minun. Silakan ikuti saya. Yu'minun. Oke. Dan kata terakhir ialah bi sama. Oke. Pertama, bi sama. Sekali lagi, bi sama. Silakan ikuti saya. Bi sama. Oke. Berikut akan saya tampilkan potongan ayat dan kita akan membaca ayat ini bersama-sama dan fokus pada huruf-huruf hamzah yang terdapat pada ayat ini. Oke. Ayatnya ialah A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Sekali lagi. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Silakan ikuti saya. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Alhamdulillah, kita sudah menjelaskan beberapa kesalahan yang sering terjadi saat melafalkan hamzah, dan kita juga sudah latihan bagaimana cara pelafalan hamzah yang benar. Dan tentunya kalau kita ingin terus memperbaiki bacaan kita dan kita sudah mengetahui bagaimana bacaan kita sudah benar atau belum, kita masih tetap membutuhkan bimbingan dari guru yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berusaha belajar dan terus belajar sampai kita bisa memiliki bacaan yang baik dan benar sesuai dengan bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa share video ini. Akhirul kalam, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.